Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Penghuni Jalanan Gunung Giri. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @bayubiru. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link saya taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis cerita ini. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Meninggalnya salah satu anggota keluarga membuat kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan. Begitu juga dengan yang dialami oleh salah satu keluarga Baim di tahun 2005. Seorang pemuda berumur 22 tahun yang berasal dari Mojokerto. Kabar dukanya yang ia dapat berasal dari pesan singkat yang dikirim oleh salah satu keluarga yang sudah di lokasi rumah duka. Sosok yang telah tiada tersebut ialah kakak dari ibunya, atau biasa ia sebut Bude. Budenya Baim meninggal di rumahnya sendiri, tepatnya di Kabupaten penghasil minyak di Jawa Timur. Memang jarak antara tempat kerja Baim dan rumah budenya cukup jauh, kurang lebih 3 jam waktu perjalanan. Kabar pilu itu menghampirinya kala ia sedang bekerja di siang hari. Beruntungnya, ia bekerja di salah satu kerabat sendiri, meski masih tergolong saudara jauh. Jadi, ketika ada kabar duka, Baim langsung pamit kepada pemilik usaha dan diberi kelonggaran untuk izin takziah. Keluarga di rumah Baim sendiri yang baru dikabari kabar pilu itu sudah berangkat terlebih dahulu ke rumah duka. Mereka berangkat satu rombongan dengan 2 mobil. Sedang Baim sendiri disuruh untuk menyusul mereka sendirian dengan mengendarai motor. Pikiran yang panik Baim dan perasaan cemas dengan cepat merasukinya, membuat ia berulang kali berpikir apa yang harus dibawa ke rumah budenya. Baim yang masih mondar-mandir bingung di tempat kerjanya, diamati beberapa pasang mata pekerja lain. Merasa tidak enak karena diawasi di tempat kerja. Ia membawa helm dan jaket saja. Hari masih siang. Ia keluar dari tempat kerja dan langsung mengeber motornya dengan kecepatan penuh. Di jalanan, hati dan pikiran Baim merasa khawatir tidak bisa melihat yang terakhir kalinya wajah Bude kesayangannya. Perjalanan yang jauh ia lewati jalur Jombang sampai Babat, dan tentunya melintasi Gunung Giri, gunung kapur yang terbelah oleh jalan raya. Karena jalur itu satu-satunya yang ia tahu. Waktu yang seharusnya ia tempuh 3 jam. Tapi saat ia sampai di rumah duka, hanya menghabiskan waktu 2 jam lebih sedikit. Sesampainya di rumah duka, Baim langsung memarkirkan motor ala kadarnya dan bergegas cepat turun dari motor. Saat masih menaruh helm, ia melihat keranda mayat sudah mulai dikeluarkan dari rumah budenya. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergabung dengan keluarga dan pelayat yang lain untuk mengikuti jenazah budenya dari belakang. Baim juga sesekali ikut bergantian memanggul keranda jenazah budenya tersebut. Selesai acara pemakaman, ia kembali ke rumah duka bersama sanak saudara. Selepas bercengkrama beberapa jam dengan sanak saudara, ia putuskan untuk istirahat di dalam rumah budenya. Setelah maghrib, acara di rumah budenya dimulai. Kegiatan malam hari seperti kebanyakan pada umumnya masyarakat, yaitu
acara tahlilan yang diadakan di rumah duka. Acara dilaksanakan cukup khusyuk penuh harap untuk mendoakan almarhum. Acara itu selesai sebelum salat Isya. Selepas acara, Baim bersama keluarga masih berkumpul di halaman rumah budenya. Semua yang berkumpul duduk-duduk santai dan bercerita tentang kronologi meninggalnya Bude Baim. Hari semakin malam. Kedua orang tuanya dan saudaranya yang lain memilih menginap di rumah budenya. Untuk Baim sendiri, karena besoknya harus bekerja, terpaksa ia pulang sendirian dengan motor kesayangan. Sekitar jam 11 malam, selesai ia pamit kepada keluarga dan orang tuanya. Ia mulai menjalankan roda motornya untuk melaju pulang. Saat melintasi kawasan Jalan Babat ke selatan, penerangannya sangat minim dan dinginnya malam itu sangat menusuk tulang. Ia melewati hamparan sawah dan hutan. Di kanan kirinya dengan kondisi gelap. Hanya bantuan dari lampu kuning redup motornya sebagai sumber cahaya satu-satunya. Di jalan raya itu hanya sesekali kendaraan yang menyalipnya dengan kencang dan membantu penerangan jalannya sesaat. Tapi untuk kendaraan bermotor, ia merasa sendirian selepas dari Babat. 1,5 jam ia habiskan di jalan. Sekitar jam setengah 1 malam, motor Baim sudah memasuki area Desa Girik. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Pegat atau Gunung Perceraian. Tapi sebenarnya itu adalah Gunung Girik. Karena Gunung Pegat sendiri berada di utaranya yang lokasinya sampai saat ini dipakai untuk tambang batu kapur putih. Hasil tambangnya meliputi batu kumbung dan batu bata putih. Gunung kapur ini memang berada di Desa Girik, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Saat itu, Baim melajukan motornya dengan kecepatan sedang karena hawa yang dingin meski ia memakai jaket agak tebal. Saat mulai jalan tanjakan, ia menurunkan kecepatan. Saat itu, dari pandangan depannya, melewati kaca helmnya yang sedikit terbuka, Baim melihat sosok wanita tersorot lampu motor kuningnya yang redup. Wanita ini berdiri sendirian di pertigaan, tepatnya kanan bahu jalan. Ia juga melambaikan tangan kanannya. Wanita itu berbaju putih dengan selendang yang ditekuk menjadi 2 saat disambarkan di lehernya. Selendang kuning itu terlihat menjuntai di belakang punggungnya, seperti kebiasaan orang wanita India. Tangan wanita itu terus melambai kepadanya. Saat Baim menoleh ke kanan dan ke kiri, ia diam sejenak mengawati sekitar. Karena Baim sendiri khawatir, apa benar ia yang dimintai tumpangan? Setelah mengamati jalanan yang lebar dari arah utara dan selatan itu sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Hanya Baim sendiri yang berada di jalan itu. Saat merasa Baim sendiri dimintai tolong oleh seseorang meski belum kenal, ia perlahan menurunkan lagi putaran gas motornya. Saat itu, motornya melaju pelan dan menurunkan jarum speedometernya. Baim menganggap wanita itu seperti penduduk sekitar dan tidak menaruh curiga sedikit pun. Baim sendiri yang masih berduka dengan beban pikiran yang masih berat sehabis ditinggal budenya. Dia tidak berpikir macam-macam. Wanita ini memang terlihat benar-benar cantik saat Baim melihat dari dekat. Kebetulan, kecantikan itu dibuktikan oleh cahaya kuning motor Baim mengenai sedikit wajahnya. Tapi saat itu juga ada bau seperti ketela yang gosong di sekelilingnya. Wanita itu menurunkan lambaian tangannya saat motor Baim membelokkan motor ke kanan jalan dan benar-benar berhenti di depannya. Saat Baim sudah berhenti, wanita itu tanpa keraguan sedikit pun langsung bicara kepada Baim. "Mas nunut," yang artinya, "Mas ikut." Kata wanita ini yang masih berdiri dengan sedikit badannya menjorok ke arah Baim serta sedikit mengeraskan suaranya. "Nggih, Mbak."
"Badhe pundi?" Yang artinya, "Ya Mbak, mau kemana?" Jawab Baim datar sambil membuka penuh kaca helmnya. "Neng ngarepan niki Mas, jojlokan sak marine gunung." Yang artinya, "Di depan ini Mas, turunan sehabis gunung." Jelas wanita cantik berpakaian serba putih ini. "Oh nggih Mbak, monggo Mbak." Yang artinya, "Oh iya Mbak, silahkan." Sambung Baim yang sudah siap di atas motornya. Baim tidak merasa curiga apapun. Ia langsung menaikkan tumpangan, hanya berpikir positif saja. Hitung-hitung berbuat baik. Tapi saat wanita itu naik ke boncengan belakang Baim, bau hangus ketela yang dibakar semakin kuat. Laju motornya berjalan normal seperti biasa menaiki tanjakan Gunung Girik. Baim menggunakan persneling 2 untuk merangkak naik. Saat di jalan yang membelah gunung sangat terasa sepi, gelap, dan menakutkan waktu itu. Baim hanya diam serta konsentrasi melajukan motor. Setelah melintasi jalanan sepi yang membelah Gunung Girik, ia menurunkan wanita itu. Tepatnya di turunan sebelah kanan jalan setelah bangunan warung yang terbuat dari anyaman bambu. Lokasinya kanan jalan dari arah utara. Sewaktu wanita itu turun dan berdiri di samping motor, Baim ditawari wanita itu, "Mampir rumiyin Mas?" Yang artinya, "Mampir dulu Mas," tawar wanita berbaju putih ini. "Mboten Mbak, matur nuwun." Yang artinya, "Tidak Mbak, terima kasih," ucap Baim. "Nggih, sami-sami Mas, kula nggih matur nuwun sanget." Yang artinya, "Iya, sama-sama Mas. Saya juga terima kasih banyak," sahut wanita cantik ini. Selanjutnya, Baim melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Sewaktu perjalanan ia pulang, juga tidak merasakan apapun. Sampai di rumah, Baim langsung istirahat. Keesokan harinya, ia langsung bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa. Waktu berjalan sangat cepat, hingga 7 hari budenya Baim tiba. Kali ini ia berangkat dari rumah sejak pagi hari. Ia berangkat naik motor sendirian melewati jalur yang sama. Memang saat itu Baim kemanapun sukanya naik motor, meski keluarganya mengajak naik mobil untuk berangkat bersama. Keinginan keluarganya pasti ia tolak, karena tak sesuai dengan hobinya yang bermotor. Sore hari Baim yang sudah sampai, ia langsung ikut berkumpul dengan keluarga di rumah budenya. Acara dilaksanakan sehabis maghrib. Acara 7 hari budenya selesai sebelum Isya, tapi keluarga masih berkumpul. Baim yang sudah terbiasa di jalanan, kali ini kembali pulang sekitar jam 11 malam lagi. Jalanan yang sama ia lewati lagi. Rutenya persis sama seperti dengan 6 hari yang lalu. Ia melewati jalanan jalur Gunung Girik. Seperti pertama kali, di jam setengah 1 malam, motor Baim sudah memasuki areal tanjakan Gunung Girik. Jalanan saat itu juga sepi dan gelap. Hanya lampu motornya sebagai satu-satunya penerangan saat itu. Motor dilajukan pelan, sama seperti 5 hari yang lalu. Sosok wanita cantik berpakaian serba putih dan berselendang putih di lehernya melambaikan tangannya kembali. Baim sendiri yang merasa sudah pernah memberi tumpangan kepada wanita ini, tak ragu langsung memberhentikan motornya kembali. Tepatnya di pertigaan seperti pertama kali ia ketemu wanita ini. Di atas mesin motor Baim yang masih menyala, ia sekilas mencuri wajah wanita itu, dibantu oleh sedikit sorot lampu motornya yang berada di samping wanita itu. Hal itu ia lakukan untuk memastikan bahwa wanita ini adalah wanita yang sama dengan tempo hari. Setelah yakin, ia mulai membuka kaca helmnya. "Mas nunut," yang artinya, "Mas numpang," pinta wanita ini. "Loh Mbak, sampean sing bareng aku wenginane bengi yo?" Yang artinya, "Loh Mbak,
Anda yang ikut numpang sama aku kapan hari waktu itu ya? Tanya Baim serius. Iya mas bener. Yang artinya, iya mas benar. Jawab wanita yang masih belum tahu namanya. Ayo mbak, langsung numpak ae. Yang artinya, ayo mbak, langsung naik saja, pinta Baim dengan tenang. Yo mas suwun. Yang artinya, ya mas terima kasih. Tanpa ada perasaan apapun, Baim yang hanya berniat membantu. Ia kembali menarik gasnya dan melajukan kembali motor dengan pelan di tanjakan. Saat motor melaju dengan pelan, Baim yang merasa sudah 2 kali bertemu ingin mengajak berkenalan. Jenenge sampean sopo mbak? Tanya Baim agak keras dari jok depan motor disertai angin dingin semilir. Yang artinya, nama sampean siapa mbak? Sari mas, biasanya diceluk Mbak Sari di sini. Yang artinya, Sari mas, biasanya dipanggil Mbak Sari di sini. Jawab Sari lembut, tapi Baim tetap mendengar suaranya. Masih sinten asmone? Yang artinya, masnya siapa namanya? Tanya Sari dari belakang. Kulo Baim mbak. Yang artinya, saya Baim mbak. Jawab Baim dengan bahagia. Tiba-tiba, saat di jalan tepatnya tengah belahan gunung, jalannya terbelah jadi 2. Seakan-akan jalan itu bercabang. Padahal selama ini ia lewati hanya satu jalan raya ini. Tidak ada jalan lain. Baim kembali memperhatikan motornya. Ia memandangi jalan dengan seksama di depannya. Merasa ia punya kawan di belakangnya. Ia langsung bertanya, Mbak, dalane kok anek loro? Sing bener iki dalan ke arah ndi? Yang artinya, Mbak, jalannya kok ada 2? Yang benar ini jalannya arah kemana? Tanya Baim dengan menoleh Sari ke belakang sebentar. Jupuk sing kanan ae mas. Yang artinya, ambil yang kanan saja mas. Jawabnya tenang dan meyakinkan. Baim yang merasa bukan dari daerah situ, ia menurut saja. Motornya kembali dilajukan kembali dengan pelan. Ia kembali membuka pembicaraan yang untuk menutupi rasa penasaran sama Sari ini. Mbak, sakjane sampean kok bengi-bengi ngene kondi? Yang artinya, Mbak, sebenarnya Anda malam-malam begini dari mana? Tanya Baim penasaran di atas motor. Soko omai bapak mas. Yang artinya, dari rumah bapak mas. Jawab Sari singkat. Kene opo bapake sampean? Kok gak enek sing ngeterno bengi-bengi ngene iki? Yang artinya, kena apa bapaknya Anda? Kok tidak ada yang ngantar malam-malam begini? Tanya Baim heran dan penasaran. Bapak loro mas, gak enek uang mas di omah. Podo kerja adoh kabeh soale. Yang artinya, bapak sakit mas, tidak ada orang di rumah, pada kerja jauh semua. Jawab Sari yang meyakinkan. Oh alah, nggih. Yang artinya, oh alah, iya ya. Jawab Baim dan mencerna alasan Sari di malam itu. Setelah menerima alasan itu, Baim pun menerimanya dengan akal sehat, dan ia percaya saja. Tak terasa Baim dan wanita itu sudah sampai seberang jalan. Ia langsung mengarahkan motornya ke bahu jalan sebelah kanan, tepatnya di depan warung. Sari ini kembali meminta mampir Baim ke rumahnya. Tapi Baim kali ini juga menolak karena besok masih kerja. Baim sendiri sempat melihat rumah wanita ini dari seberang jalan yang agak jauh. Rumah berpagar sangat bagus dengan lampu remang kekuningan. Terlihat rumah itu bermodel joglo klasik. Setelah itu, Baim langsung pamit pulang, melanjutkan kendaraannya untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur karena merasa sudah lelah. Seperti biasa, di pagi hari ia bekerja di tempat biasa. Hari berganti hari. Tak terasa acara 40 harinya budenya tiba. Sebelumnya, 1 minggu yang lalu, Baim lembur tiap hari dan pulang menjelang subuh. Hari itu, Baim merasa sudah capek, tapi ia tetap berangkat sendiri
untuk mengikuti acara di rumah budenya. Seperti sebelum-sebelumnya. Di jam 11 lebih, Baim pulang sendirian dengan motornya. Malam itu ia tidak memiliki firasat apapun, meski jalan dari Babat ke selatan sangat gelap. Saat itu juga hujan gerimis mulai mengikuti Baim. Jalan yang sepi dan gelap ditemani rintik hujan membuat ia semakin letih. Saat ia memasuki tanjakan area di desa Gunung Giri, lagi-lagi wanita yang bernama Sari sudah berdiri di pertigaan jalan melambai ke arahnya. Merasa sudah kenal baik, Baim langsung menghampirinya. Meski Baim badannya sudah merasa capek sekali dan ngantuk. Saat ia sudah di tepi pertigaan, Baim menyapa duluan. "Mulai ta, Mbak?" Yang artinya, "Pulang ta, Mbak?" Sapa Baim dengan kaca helm sudah terbuka. "Iya, Mas. Kok ketepaan maneh sampean lewat kene?" Yang artinya, "Iya, Mas. Kok kebetulan lagi Anda lewat sini?" Sahut Sari merajuk. "Iya ya, Mbak. Jodoh paling." Yang artinya, "Iya, Mbak. Jodoh kali," jawab dan canda Baim kepada Sari. "Wes ayo ndang numpak, Mbak. Gerimise tambah kerep iki." Yang artinya, "Sudah, ayo lekas naik, Mbak. Gerimisnya tambah lebat ini," sambung Baim yang tak memakai jas hujan. Pakaian dan bau Sari ini sama seperti waktu Baim pertama bertemu. Tapi Baim tetap berpikir positif dan menjalankan motornya kembali melewati jalanan yang membelah Gunung Giri. Motor Baim lajunya dipercepat tanpa ada pembicaraan lagi. Sampai di depan warung itu lagi, Baim kembali ditawari Sari untuk mampir ke rumahnya. Kebetulan saat itu Baim sudah ngantuk berat dan masih hujan gerimis. Ia yang sudah merasa kenal baik akhirnya menuruti perintah Sari. Masih di atas motor, Baim langsung membelokkan motor di selatan warung ke arah barat. Jalan yang dilalui di gang ini cukup bagus dan luas. Sebelumnya ia melihat rumah Sari dari jauh. Kini ia semakin dekat dan semakin jelas. Saat motornya sudah sampai dan berhenti di depan rumah Sari, ternyata rumah Sari berpagar tembok bagus dengan hiasan lampu kuning yang agak redup. Sedangkan pintu gerbangnya terbuat dari kayu. Sari langsung turun dan membukakan gerbang rumahnya. Baim sendiri turun dari motor dan ikut berjalan di belakang Sari sambil menuntun motornya. Sampai di halaman rumah Sari, ia melihat taman halaman rumah Sari dipenuhi bunga berwarna-warni. Warna itu terlihat tersorot dari cahaya lampu putih kekuningan dari teras joglonya. Memang rumah Sari bermodel joglo dari kayu, terlihat megah dan sangat mewah. Baim yang sudah berdiri di samping langsung memarkirkan motornya di tempat parkir samping joglo. Ia langsung dipersilahkan Sari untuk duduk di joglo rumahnya. Baim yang setuju sambil berjalan kedinginan memandangi rumah indah ini. Ia langsung duduk di kursi kayu klasik teras joglo rumah Sari. Di joglonya terdapat 4 buah kursi dan 1 meja. Dan ke belakangnya lagi, ke kanan teras, ada kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sesaat Sari masuk ke rumah terlebih dahulu untuk membuka pintu dan menyalakan lampu seluruh ruang rumah dari dalam. Baim yang sudah merasa lelah dan ngantuk, tidak sabar ingin merebahkan dirinya. Berjalannya semenit, Sari keluar dari rumahnya untuk menemui Baim yang duduk di teras sendirian, yang terlihat letih. Baim yang sudah tidak tahan akhirnya meminta izin sama Sari. "Mbak, kulo tak numpang tilem sekedap nggih. Kulo pun mboten kuat." Yang artinya, "Mbak, saya tak numpang tidur sebentar ya. Saya sudah tidak kuat." Pinta Baim dengan suara kelelahan dan merasakan kedinginan. "Yo Mas, monggo. Teng kamar lebet mawon." Yang artinya, "Ya Mas, silahkan. Di kamar dalam saja," tawar Sari. "Boten, kulo teng ngajeng mriki."
teng amben mawon, yang artinya, tidak, saya di depan sini saja, di kursi bambu. Tolak halus Baim meski kedinginan, karena ia sendiri merasa tidak enak jika tidur di dalam rumah perempuan yang tinggal sendirian. Baim langsung berjalan masuk melewati bangunan joglo sedikit dan mendekati kursi panjang. Tanpa rasa sungkan lagi, Baim langsung merebahkan badannya di atas kursi panjang. Setelah ia baru beberapa saat terlentang, Sari menghampiri Baim kembali. "Mas, kersa kopi, kulo damelaken nggih, damel anget-angetan," yang artinya, "Mas mau kopi, saya buatkan ya, buat penghangat," tawar Sari yang baik hati kepada Baim. "Mboten usah mbak, malah ngerepotaken jenengan mengke," yang artinya, "Tidak mbak, tambah merepotkan Anda nanti," tolak Baim, karena ia merasa juga sudah bersyukur dikasih izin tempat menginap. "Mboten nopo-nopo mas, saaken sampean kademen. Nggih, sampean anggap kula matur nuwun sampun diteraken saking griya," yang artinya, "Tidak apa-apa mas, kasihan Anda kedinginan. Ya Anda anggap saja saya berterima kasih diantar sampai rumah," jawab Sari yang ingin berterima kasih pada Baim. "Nggih pun mbak, mboten nopo-nopo nek ngoten," yang artinya, "Iya mbak, kalau begitu tidak apa-apa," jawab Baim yang agak sungkan. Sari langsung masuk ke dalam rumah, sedang Baim masih rebahan dengan menahan kantuk. Ia tak enak juga kalau kopi yang sudah dibuatkan ia tinggal tidur. Setelah sekian menit menunggu, Sari keluar dengan membawa satu cingkir kopi. Dan Sari pun langsung menaruhnya di meja kecil tepatnya di samping kursi bambu. "Mas, diunjuk rumiyin," yang artinya, "Mas, diminum dulu," tawar Sari yang berdiri di samping Baim. "Nggih mbak," yang artinya, "Iya mbak," jawab Baim disertai duduknya, dan langsung mengambil secangkir kopi itu. Setelah Baim minum separuh kopi tersebut dan sedikit menghangatkan tubuhnya, ia kembali merebahkan tubuhnya kembali. Sari sendiri terlihat merasa kasihan kepada Baim. Akhirnya ia pamit untuk masuk ke dalam rumah kembali. "Mas, nek wonten napa-napa sampeyan sanjang nggih, kula tinggal mlebet riyin," yang artinya, "Mas, kalau ada apa-apa Anda bilang ya, saya tinggal di dalam dulu," ucap Sari. "Nggih mbak," yang artinya, "Iya mbak," jawab Baim dengan mulai membaringkan tubuhnya kembali di kursi kayu tersebut. Mata Baim yang sudah tinggal digawat akhirnya langsung tidur di atas kursi kayu. Dengan lelap Baim tidur. Ia sudah tak memikirkan apa-apa lagi. Sekian lama ia tidur. Tiba-tiba ada tangan yang dingin terkena embun menyentuh kakinya. Tangan itu menepuk pelan berkali-kali. "Mas, mas, mas, tangi," yang artinya, "Mas, mas, bangun," kata pria yang membangunkan Baim pagi hari. Baim yang tersadar mulai bangun dengan bingung. Wajahnya pucat dan linglung, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia melihat sekelilingnya dengan wajah panik, heran, serta takut karena yang ia lihat di pagi itu ternyata areal kuburan. Tubuhnya sendiri saat itu berada tepat di atas makam seorang wanita. Saat ia melihat di atas kepalanya, tertulis di nisan kayunya nama Sari Rahayu. "Loh, teng pundi niki pak?" yang artinya, "Loh, di mana ini pak?" kata Baim dengan tatapan kosong bingung setelah melihat nisan tadi. "Iki kuburan mas, sampean mari ritual tang ngaji mau bengi, kok sampai keturunan kene?" yang artinya, "Ini pemakaman mas. Anda habis ritual atau mengaji tadi malam, kok sampai ketiduran di sini?" tanya pria setengah baya itu. "Mboten pak," yang artinya, "Tidak pak," jawab Baim pelan. Akhirnya Baim menceritakan secara detail pertemuannya dengan Sari mulai awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita Baim, pria yang itu mengaku sebagai warga sekitar yang berprofesi sebagai pencari bunga Kamboja. Sebut saja Pak Rano.
Pak Rano sendiri setelah mencerna pengakuan Baim ikut bingung juga. Ia heran karena Baim bisa sampai kuburan sini bersama kendaraannya. Padahal jalan menuju areal kuburan ini hanya bisa dilalui jalan kaki. Kuburan ini juga dikelilingi parit selebar kurang lebih 2 meter dan memanjang mengelilingi kuburan. Sedangkan jembatan yang dipakai untuk masuk kuburan saat itu hanya sebuah bambu kering waktu itu. Bambu itu hanya diletakkan di bawah tanpa ada pegangan di samping kanan kirinya. Baim yang sadar bingung untuk jalan pulangnya. Untungnya Pak Rano itu baik. Baim dibantu untuk mengangkat motornya dari kuburan dengan sebuah bambu. Bambu itu dikaitkan di motornya, lalu mereka menggotongnya berdua untuk melewati parit kuburan dan menuruni kuburan yang ada di atas bukit dengan jalan setapak. Baim dan Pak Rano dengan susah payah akhirnya bisa turun dari areal kuburan. Sampai di bawah, tepatnya jalan keluar, Baim diperingatkan sama pencari bunga Kamboja tersebut. "Mas, nek liwat kene ojo dewean, khususnya saben bengi. Sampean nggowo rewang," yang artinya, "Mas, kalau lewat sini jangan sendirian, khususnya di malam hari. Anda bawalah teman," saran Pak Rano. "Kenging nopo, Pak?" yang artinya, "Kenapa, Pak?" jawab Baim yang masih belum sadar. Bapak itu menahan tawa karena kejadian yang dialami Baim sebelumnya sering terjadi. Bapak itu juga merasa geli mendengar jawaban Baim yang masih linglung. Pak Rano juga teringat seseorang beberapa waktu yang lalu tertidur di kuburan ini. Seketika pagi hari, Pak Rano juga yang membangunkannya. "Soale sering kejadian Mas ndek kene. Dadi liyo dino hati-hati ya Mas," yang artinya, "Soalnya sering kejadian Mas di sini. Jadi lain hari hati-hati ya Mas," jelas Pak Rano. "Nggih Pak," jawab Baim yang mulai setengah sadar. "Tapi penghunine dalan Gunung Girik kene rata-rata sik apikan Mas. Paling yo koyok sampean ngene iki kejadiane," yang artinya, "Tapi penghuninya jalan Gunung Girik ini rata-rata masih baikan Mas. Paling ya seperti Anda begini kejadiannya," jelas Pak Rano kembali. "Wes sampean ndang mulih hati-hati neng dalan," yang artinya, "Sudah, Anda cepat pulang. Hati-hati di jalan," perintah Pak Rano. "Nggih Pak, matur nuwun sanget Pak," yang artinya, "Iya Pak, terima kasih banyak," jawab Baim serta tangannya meraih tangan Pak Rano untuk berjabat tangan untuk berterima kasih sedalam-dalamnya. "Yo le, podo-podo," yang artinya, "Ya nak, sama-sama," jawab singkat Pak Rano. Selanjutnya, Baim yang merasa masih belum lengkap kesadarannya akan kejadian semalam. Pagi itu ia langsung melanjutkan perjalanan untuk ke rumah. Saat di perjalanan pulang, ia terus memikirkan sosok Sari yang menolongnya saat itu. Saat sampai di rumah, sudah siang hari. Ia langsung menceritakan kejadian itu kepada ibunya. "Mangkane le, nek dikandani wong tuwek manuto," yang artinya, "Makanya nak, kalau dibilangin orang tua itu menurut," kata ibu Baim. "Nggih Bu, ngapunten," yang artinya, "Iya Bu, maaf," jawab Baim dengan penyesalan. Setelah mendapat teguran, ia dimandikan dengan air got oleh ibunya biar tidak terkena sawan atau teringat Sari kembali dan tidak kembali lagi ke alam Sari. Sejak kejadian itu, Baim selalu membawa teman atau pergi bersama rombongan saat melewati jalanan Gunung Girik. Pertigaan tempat mangkalnya Mbak Sari di jalanan Gunung Girik yang misterius. Dan cerita pun selesai. Dan demikianlah akhir dari cerita penghuni jalanan Gunung Girik. Tetap ikuti terus channel Geribe Keriting agar Anda tak ketinggalan cerita horor, seram, dan mistis lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.